I got so much money. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Designer right now. Bring it down, bring it back, make it clap. Burn it down, all gas, all blow. Burn it down, bitches in my line, and you know that. Oh, hi. Wait a minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anindita Mariska, NPM 22411036 dari kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa SDM yang dimiliki oleh organisasi dapat digunakan secara efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan SDM dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan SDM di masa depan, baik di segi jumlah maupun kualitas, dan kemudian mengembangkan rencana untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan perencanaan SDM: 1. Memastikan bahwa SDM yang dimiliki oleh organisasi dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. 3. Mengurangi biaya operasional. 4. Meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 5. Meningkatkan daya saing organisasi. Proses perencanaan sumber daya manusia dilakukan dalam beberapa langkah. 1. Analisis situasi. Langkah pertama adalah melakukan analisis situasi untuk memahami kondisi sumber daya manusia saat ini, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Analisis situasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya manusia, seperti jumlah karyawan, kompetensi karyawan, dan kinerja karyawan. 2. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Langkah kedua adalah melakukan peramalan kebutuhan sumber daya manusia untuk masa depan. Peramalan kebutuhan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti metode kualitatif dan metode kuantitatif. 3. Mengembangkan rencana sumber daya manusia. Langkah ketiga adalah mengembangkan rencana sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa depan. Rencana sumber daya manusia dapat mencakup kegiatan-kegiatan seperti rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, dan kompensasi dan benefit. 4. Implementasi rencana sumber daya manusia. Langkah keempat adalah mengimplementasikan rencana sumber daya manusia yang telah dikembangkan. Implementasi rencana sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, dan kompensasi dan benefit. 5. Evaluasi rencana sumber daya manusia.
Langkah terakhir adalah mengevaluasi rencana sumber daya manusia yang telah diimplementasikan. Evaluasi rencana dan bertujuan untuk menilai apakah rencana sumber daya manusia telah berhasil mencapai tujuannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. 1. Strategi dan tujuan organisasi. 2. Lingkungan internal organisasi. 3. Lingkungan eksternal organisasi. 5. Teknologi. Dan 6. Peraturan pemerintah. 1. Faktor internal. Strategi dan tujuan organisasi. Strategi dan tujuan organisasi merupakan faktor yang paling penting dalam perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia harus selaras dengan strategi dan tujuan organisasi agar dapat mencapai tujuan organisasi. Lingkungan internal organisasi. Internal organisasi juga dapat mempengaruhi lingkungan perencanaan sumber daya manusia. Faktor-faktor lingkungan internal organisasi yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia antara lain struktur organisasi, budaya organisasi, dan kebijakan prosedur organisasi. Teknologi. Teknologi juga dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Kemajuan teknologi dapat menyebabkan perubahan dalam kebutuhan sumber daya manusia. 2. Faktor eksternal. Lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi juga dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Faktor-faktor lingkungan eksternal organisasi yang dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia antara lain kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial budaya, dan kondisi teknologi. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga dapat mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Peraturan pemerintah yang terkait dengan ketenagakerjaan dapat mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan sumber daya manusia adalah proses untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Berikut langkah-langkah dalam analisis kebutuhan sumber daya manusia. 1. Identifikasi kebutuhan organisasi. 2. Identifikasi kebutuhan pekerjaan. 3. Analisis gap. 4. Tinjau perusahaan dan pertumbuhan. 5. Konsultasi stakeholder. 6. Data dan analisis. 7. Rencana tindakan. 8. Implementasi dan evaluasi. Perencanaan rekrutmen. Perencanaan rekrutmen adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang melibatkan perencanaan dan strategi untuk mengisi posisi kosong dalam organisasi berikut. Berikut adalah langkah-langkah dalam perencanaan rekrutmen. 1. Identifikasi kebutuhan. 2. Analisis pekerjaan. 3. Tentukan sumber rekrutmen. 4. Mengembangkan strategi rekrutmen. 5. Pembuatan pengumuman. 6. Seleksi calon. 7. Wawancara. 8. Penilaian dan verifikasi.
9. Mengembangkan keputusan. 10. Tawaran dan negosiasi. 11. Onboarding. 12. Evaluasi rekrutmen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.